Baik, selamat siang. Nama saya Jenny Rahma Ifadat. Ah, hmm, baik, baik, selamat siang. Nama saya Jenny Rahma Ifadat dari kelas T3A. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian saya, yaitu tugas akhir perancangan aplikasi sistem antrian poli rawat jalan berbasis mobile dengan pembimbing Ibu Eka Ratinur. Eh, Baik, saya lanjutkan. Untuk daftar isi, ada latar belakang, tujuan, dan manfaat. Yang kedua, kajian pustaka. Yang ketiga, metodologi penelitian. Yang keempat, hasil dan pembahasan. Yang kelima, kesimpulan dan saran. Baik, pada era sekarang ini, penyedia layanan kesehatan, baik rumah sakit maupun klinik, dituntut untuk harus selalu melakukan pengembangan, baik dalam kualitas dan keefektifan pelayanan pelayanan medis di era transisi pasca pandemi. Dan sebaiknya kualitas dan keefektivitasan pelayanan berpengaruh pada kondisi pasien yang memerlukan penanganan medis. Ada beberapa golongan pertolongan medis. Yang pertama yaitu pertolongan darurat yang dilakukan oleh instalasi gawat darurat atau IGD, dan juga ada pemeriksaan dokter pada poli rawat jalan. Dalam sistem poli rawat jalan, calon pasien memeriksakan diri ke poli sesuai bidang penyakit. Untuk mendapatkan pemeriksaan dokter dengan tertib, antrian merupakan salah satu cara untuk menertibkan calon pasien dan pendamping untuk mendapat pemeriksaan dari dokter. Selama ini, antrian poli rawat jalan secara konvensional dinilai kurang efektif dalam menertibkan calon pasien dan pendampingnya. Antrian konvensional dilakukan dengan cara mengambil nomor antrian, kemudian calon pasien menunggu untuk dipanggil nomor antriannya. Sistem nomor antrian ini bersifat tidak terbatas, jadi menyebabkan calon pasien tidak mendapatkan pemeriksaan dokter karena terkadang uh, jam kerja praktek poliklinik sudah habis dan menyebabkan calon pasien harus pulang tanpa mendapatkan pemeriksaan medis dan harus kembali di lain hari untuk mendapatkan pelayanan medis. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 2014, suatu pelayanan kepada pasien merupakan salah satu yang ada pada rumah sakit yang melibatkan unit kerja dalam memberikan suatu rekomendasi serta kebijakan kepada pimpinan rumah sakit tentang pelayanan yang baik dan cepat kepada pasien. Perkembangan teknologi juga memberikan kontribusi yang signifikan untuk dimanfaatkan seluas mungkin demi perkembangan pelayanan rumah sakit yang baik. Teknologi juga harus dimanfaatkan sebagai fasilitas pendukung sistem administrasi rumah sakit. Kemudian, antrian konvensional dilakukan dengan cara mengambil nomor antrian ke lokasi rumah sakit dan kemudian calon pasien menunggu untuk dipanggil nomor loket dengan menggunakan pengeras suara. Jenis disiplin yang dilakukan di rumah sakit pada umumnya adalah Priority Service atau PS, Service in Random Order, Zero, First Come First Serve, FGFS, atau FIFO, Last Come First Serve First, LGFS atau LIFO. Setiap pelayanan memiliki resiko dan kelebihan masing-masing, namun jenis disiplin tersebut masih belum terbukti efektif untuk mendisiplinkan calon pasien mengantri di rumah sakit. Hal tersebut kurang efektif untuk kasus di mana calon pasien segera mendapat pemeriksaan dokter, namun harus menunggu lama sehingga sebagian besar calon pasien mengubah jadwal ke hari lain. Maka dari itu, rancangan ini diajukan untuk memberikan solusi atas masalah tersebut. Rancangan aplikasi memiliki pengembangan yaitu dengan menggunakan hybrid app framework, dan aplikasi ini berbasis mobile sehingga dapat digunakan
pada smartphone Android maupun iOS. Output dari rancangan ini adalah aplikasi mobile yang dapat digunakan oleh pasien, admin, dan dokter. Aplikasi ini juga memiliki fitur notifikasi pengingat minum obat, jadwal praktik dokter, ketersediaan kamar rawat inap, dan informasi atau berita rumah sakit lainnya. Tujuan dari perancangan aplikasi sistem ini adalah menciptakan aplikasi sistem antrian poli rawat jalan berbasis mobile yang bisa diterapkan di rumah sakit. Manfaat dari rancangan ini adalah memberikan kemudahan calon pasien rumah sakit dalam mengantri dan melakukan pendaftaran. Yang kedua, memberikan kemudahan pegawai rumah sakit dalam menyebut data calon pasien. Yang ketiga, menghindari kerumunan akibat antrian di rumah sakit. Kemudian ada definisi antrian dari Manggo dan Manungga 2017. Antrian adalah suatu garis tunggu dari orang atau satuan yang memerlukan pelayanan dari satu atau lebih fasilitas layanan atau dapat diartikan sebuah barisan orang atau barang yang sedang menunggu untuk dilayani dan kemudian meninggalkan barisan setelah dilayani. Kemudian pengertian antrian menurut Kurniati dan Jaroji. Situasi antrian merupakan bagian keadaan yang terjadi kegiatan operasional yang bersifat random dalam suatu fasilitas layanan. Antrian juga digunakan sebagai tata tertib untuk mendapatkan suatu layanan. Dengan adanya antrian, suasana di tempat layanan akan lebih kondusif dan lebih rapi. Kemudian ada pengertian aplikasi mobile. Pengertian perangkat dan aplikasi online. Aplikasi adalah sebuah program untuk melakukan perintah yang dilakukan oleh orang ke sistem komputer. Perangkat mobile adalah perangkat praktis atau perpindahan yang mudah dari tempat yang besar ke tempat yang lebih kecil atau efisien. Kemudian ada karakteristik perangkat mobile, yaitu yang pertama ukurannya yang kecil, jadi konsumen merasakan kenyamanan dalam penggunaan. Yang kedua, terdapat memori yang terbatas dan disk yang mempengaruhi sistem program. Yang ketiga, memiliki daya yang terbatas dan diharuskan mengisi ulang daya. Yang keempat, perangkat mobile memiliki fisik yang kuat untuk menghadapi benturan, tetesan air, dan berbagai gerakan. Kemudian ada Ionic Framework. Ionic Framework adalah sebuah framework mobile berbasis bahasa HTML5 atau Hypertext Markup Language dan CSS Cascading Style Sheets. Kemudian ada SASS, Syntactically Awesome Style Sheets, dan AngularJS yang dapat digunakan untuk merancang aplikasi mobile hybrid baik Android maupun iOS. Framework ini diciptakan oleh Max Lynch, Ben Sperry, dan Adam Bradley dari perusahaan Justry Company. Developer dapat membangun aplikasi dengan menggunakan alat fasilitas kode yang disediakan oleh Ionic Framework, HTML5, dan AngularJS dengan sifat open source dan menggunakan teknologi terbaru yang merupakan kelebihan dari Ionic Framework. Kemudian ini adalah sitemap dari mobile apps. Sitemap ini dibuat dalam pengelompokan fungsi rancangan aplikasi sistem polirawat jalan. Dari gambar tersebut menampilkan aplikasi yang utama adalah aplikasi polirawat jalan dan aplikasi lainnya sebagai aplikasi pendukung. Halaman awal yang akan ditampilkan pada aplikasi ini adalah halaman login yang berisi formulir login untuk memasukkan username dan password yang dapat dilakukan setelah melakukan pendaftaran atau sign in. Pendaftaran akun memerlukan nomor rekam medik yang terdaftar di rumah sakit. Selanjutnya akan diarahkan pada halaman dashboard setelah berhasil ke login. Halaman ini juga berisi halaman polirawat jalan, rawat inap, dokter, laporan, dan informasi rumah sakit. Jika user ingin keluar atau logout, user bisa melakukannya melalui menu setting profil, kemudian menekan logout. Kemudian ini flowchart rawat jalan. Aplikasi mobile ini memiliki tujuan utama yaitu menu poli rawat jalan yang digunakan untuk mengatur sistem antrian masing-masing poli. Gambar flowchart ini merupakan alur kerja antrian poli rawat jalan yang ditawarkan.
Setelah memilih poli, akan ditampilkan formulir berisi daftar praktek dokter yang ada pada tanggal tersebut. Jika ingin mengunjungi poli rawat jalan dengan dokter yang diinginkan, user bisa melihat jadwal di halaman dokter pada dashboard. Setelah memilih jadwal, akan ditampilkan kuota antrian. Jika kuota penuh, maka akan muncul notifikasi kuota penuh dan lihat jadwal selanjutnya. Kemudian ini use case diagram. Pada use case diagram ditampilkan aktor atau yang berperan dalam aplikasi ini, antara lain pasien atau calon pasien, dokter, dan pegawai rumah sakit. Kemudian aktivitas poli rawat jalan seperti ini. Lanjut ke metodologi dan penyelesaian. Saya melakukan metode pengumpulan data observasi, wawancara, dan studi pustaka. Observasi yang saya lakukan yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung di Rumah Sakit Daerah Saiful Anwar pada tanggal 6 September 2022 pukul 7 sampai pukul 10 mengenai sistem antrian poli rawat jalan dengan cara mendaftarkan diri menggunakan mesin tiket otomatis. Mesin tiket ini berbentuk monitor layar sentuh dan kemudian calon pasien mendaftarkan diri sesuai poli masing-masing. Setelah mengambil nomor antrian, calon pasien menunggu nomor antriannya dipanggil melalui pengeras suara. Setelah dipanggil, calon pasien men-scan nomor antrian pada pintu masuk lobi rumah sakit dan menuju kasir untuk melakukan pembayaran layanan poli rawat jalan. Kemudian wawancara. Wawancara yang saya lakukan yaitu tanya jawab secara langsung dengan calon pasien yang sedang mengantri nomor antriannya dipanggil oleh pengeras suara. Kemudian studi pustaka. Penelitian dilakukan dengan melihat penelitian jurnal terlebih dahulu tentang sistem antrian berbasis aplikasi mobile. Kemudian ada metodologi waterfall, yaitu saya menggunakan analisis kebutuhan perangkat, desain, pembuatan kode program, pengujian, dan pemeliharaan. Untuk analisis kebutuhan perangkat, mempelajari serta menilai sistem antrian rumah sakit daerah Saiful Anwar untuk menentukan program yang akan digunakan untuk rancangan aplikasi sistem antrian berbasis mobile yang akan dibuat. Untuk desain aplikasi sistem antrian menggunakan Ionic Framework. Dan untuk pembuatan kode program dibuat dengan pembuatan interface, form login dan sign in, Midlight yang berisi jadwal praktek poli, informasi dokter, dan informasi kamar rawat inap, dan juga form untuk pemesanan nomor antrian. Sedangkan pengujian berfokus pada segi fungsional dan logika dengan memastikan bahwa semua sistem dapat melakukan perintah. Yang selanjutnya adalah pemeliharaan. Pemeliharaan dilakukan setelah aplikasi ini selesai dibuat demi mencegah terjadinya error. Kemudian masuk ke bab hasil pembahasan. Hasil wawancara yaitu wawancara langsung kepada pasien yang ada di ruang tunggu antrian rumah sakit, yaitu untuk digunakan untuk memperoleh data serta informasi. Dari hasilnya, dari 10 orang yang diwawancarai mengatakan bahwa 5 dari 10 orang yang diwawancarai mengatakan bahwa antrian yang ada di rumah sakit terbilang lama, dan setelah lama mengantri, pasien harus mengantri lagi pada poliklinik yang dituju. Ini rancangan aplikasinya. Untuk use case diagram aplikasinya. Fungsional utama pada aplikasi ini itu yang dapat diakses oleh 3 aktor, antara lain logout, login, sign up, melihat dashboard, melihat daftar poli rawat jalan, melihat daftar dokter, melihat detail dan jadwal praktek dokter, melihat informasi dan berita rumah sakit, dan melihat ketersediaan kamar rawat inap rumah sakit. Kemudian ini konseptual data model. Kemudian ini tampilan aplikasi yang paling kiri yaitu adalah halaman login, kemudian ada halaman dashboard. Kemudian jika mengeklik bagian poliklinik akan ditampilkan list poliklinik, dan jika mengeklik salah satu
nama poliklinik, maka akan diarahkan ke halaman informasi poliklinik. Kemudian, eh, jika ingin memesan jadwal poliklinik, eh, pengguna harus melihat antrian terlebih dahulu. Jika antriannya sudah penuh, maka akan muncul notifikasi cek jadwal di hari yang lain. Kemudian ada detail rawat inap, dan kemudian ada list rawat inap sehingga pengguna dapat mengetahui apakah ada ketersediaan kamar dan jenis kamar di rumah sakit tersebut. Oke, bagian kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah pengujian menunjukkan bahwa hasil dari rancangan yang diajukan dapat digunakan dengan baik. Kemungkinan kesalahan yang terjadi pada alat sistem telah diminimalisir, bahkan dihilangkan. Dan juga antrian konvensional adalah antrian yang kurang efektif untuk diterapkan di rumah sakit. Dan sarannya, pengujian menunjukkan bahwa hasil dari rancangan yang diajukan dapat digunakan dengan baik. Oke, dan sarannya, penyesuaian sistem dengan prinsip heuristik usability, usability diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan penggunaan aplikasi. Keseluruhan sistem telah dapat digunakan dalam implementasi pada poliklinik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Jenny Rama Ifada mencukupi presentasi saya kali ini. Untuk sesi tanya jawab, waktu dan tempat dipersilahkan.